Pak, ini kalau kita sama-sama dengarkan dan juga amati bersama, ini kan hasil investigasi FDA menunjukkan bahwa kontainer udang ya Pak ya milik PT BMS Foods ini terdeteksi mengandung isotop cesium 137. Pak, mungkin boleh dijelaskan terlebih dahulu ya Pak ya, ini terkait dengan isotop cesium 137 ini apa Pak? Iya, makasih. Yang pertama, jadi isotop cesium 137 ini kan tidak ada di alam. Itu kan dari hasil fisi kan, pengayaan atom itu kan. Nah, makanya ketika ditemukan di udang di Amerika, kita juga kaget. Kok ada radioaktif ini di udang? Padahal ini kan di alam itu tidak ada. Nah, memang isotop cesium 137 itu memang kan biasanya itu diproduksi dari reaktor nuklir atau untuk kepentingan itu. Harusnya tidak ada dari alam. Baik, jadi kalau Anda sendiri melihatnya ini ketika ditemukan pada udang begitu ya Pak, ya ada kandungan radioaktifnya, mengapa ini bisa terjadi Pak? Nah, makanya ketika ada informasi dari FDA Amerika bahwa udang kita terpapar radioaktif, kita itu langsung melakukan investigasi di internal kita. Kita kemudian tambak-tambak kita minta untuk diinvestigasi, diperiksa, kemudian hatchery, sumber benih dan lain-lain sebagainya. Karena ini kan memang sangat berbahaya, radioaktif itu sangat berbahaya tentu pada kadar tertentu kan. Sehingga kalau misalnya ini ada udang kita terpapar, tentu kita akan dirugikan lah oleh kasus itu. Baik Pak, apalagi ini kan kalau dilihat sebetulnya mungkin hanya dari yang PT BMS Foods saja begitu ya Pak. Tapi kan nanti mungkin Amerika Serikat menilai bahwa mungkin ada produsen-produsen udang-udang yang lain yang dari Indonesia yang kemungkinan juga artinya dilihat mungkin mengandung bahan-bahan lain atau mungkin mengandung radioaktif juga. Bagaimana tanggapan Anda terkait dengan hal ini? Apalagi kan ini isunya juga jadi meluas begitu Pak ke produsen-produsen lain. Iya, makanya even begini, udang kita itu kan 63,7% ke Amerika. Jadi pangsa pasar kita ke Amerika itu sangat tinggi. Nah, dengan kasus ini tentu akan berpengaruh terhadap ekspor kita secara keseluruhan. Dan BMS ini merupakan eksportir yang besar ke Amerika. Nah, oleh karena itu ketika kasus BMS ini mencuat, itu kita minta segera pemerintah untuk melakukan investigasi. Periksa di mana sumbernya ini cesium itu yang seperti yang saya katakan tadi. Itu kan tidak mungkin ada dari tambak, dari udang itu tidak mungkin. Tidak mungkin dari situ. Oleh karena itu, langsung ketika itu kita ke pemerintah, ke KKP dan seterusnya, bahwa tolong diinvestigasi agar kasus ini tidak meluas kemana-mana. Termasuk tadi ketika senator itu kan, karena dia sudah berhalusinasi kan bahwa ini berbahaya dan seterusnya. Padahal yang ditemukan juga itu kadarnya sangat kecil, 68 BQ dari standar 1.200. Baik Pak, tadi kan Anda menyatakan bahwa ini kan sebetulnya tidak mungkin dari alam ya Pak ya, isotop cesium 137 ini. Nah kalau ternyata akhirnya ditemukan oleh FDA bahwa ternyata udang dari Indonesia ini mengandung radioaktif atau ada isotop cesium 137-nya, Anda tadi menyampaikan tidak dari alam, lantas dari mana Pak? Apakah isotop cesium 137 ini muncul begitu saja atau mungkin ini artinya dari proses pengemasan atau seperti apa Pak? Mungkin boleh dijelaskan. Jadi Bapeten itu sudah turun bersama KKP bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup untuk melakukan investigasi di BMS di Cikande. Saya ingin menjelaskan begini, BMS ini kan punya pabrik 5 di Indonesia, salah satunya itu di Cikande. Nah, Bapeten yang memang kan ini kan Badan Pengawas Tenaga Nuklir, itu yang punya authority untuk melakukan itu. Mereka sudah ke lapangan, memeriksa udang kita, memeriksa lingkungan BMS itu tidak ada kontaminasi cesium itu. Kemudian diperluas di sekitar lingkungan BMS diinvestigasi, ditemukanlah di lingkungan situ rupanya ada kegiatan pengolahan logam di situ yang ternyata mengandung cesium 137 ini. Nah, inilah yang mengkontaminasi udang kita yang diproses di BMS. Baik Pak, tapi artinya untuk saat ini Pak, apakah sudah ada investigasi lanjutan ya Pak ya, atau penelusuran lebih lanjut? Tadi kan Anda menyampaikan bahwa ya mungkin saja ini terpapar begitu ya Pak ya. Tapi artinya sejauh ini Pak, langkah-langkah apa yang sudah dilakukan baik dari asosiasi, lalu juga mungkin dari produsen-produsen yang melakukan ekspor ke Amerika Serikat, lalu juga mungkin dari pemerintah, seperti apa Pak? Ya, jadi kan begini, yang pasti kan sekarang hasilnya bahwa udang kita tidak terpapar radioaktif kan, tidak ada kan.
Di udang kita tidak ada. Itu hanya ada di Cikande di sekitar pabrik BMS. Nah, oleh karena itu kita minta kita menjelaskanlah ke kawan-kawan kita di Amerika bahwa udang kita itu aman. Hasil pemeriksaan dari Bapeten itu bahwa itu bersih, udang kita bersih, tidak ada. Nah, tetapi bahwa ada temuan di Amerika itu yang tadi itu oleh FDA itu memang betul. Oleh karena itu jangan digeneralisir bahwa udang Indonesia itu seperti itu, kan itu kan sangat berbahaya. Nah, inilah yang kita minta pemerintah untuk segera menyampaikan kepada semua pihak bahwa satu, udang kita itu aman, kemudian yang kontaminasi itu hanya di BMS saja yang kita lokalisir, jangan supaya tidak kemana-mana. Baik, jadi artinya Anda sepakat bahwa mungkin ini adanya dugaan terkontaminasi limbah industri begitu Pak dari PT BMS? Pasti dari limbah industri, karena dari udang kita tidak, dari tambat dari udang kita pasti tidak ada. Baik, artinya untuk saat ini Pak, untuk kedepannya begitu ya Pak, ketika misalnya akan melakukan ekspor begitu ya ke Amerika Serikat, sebetulnya ini ada uji laboratorium tidak sih Pak terkait dengan kondisi-kondisi udang yang akan dikirim? Kan ini kalau tadi Bapak menyampaikan bahwa ya kalau kita berbicara mengenai udang yang dari Indonesia ini kita tidak ada yang mengandung radioaktif begitu. Tapi pada kenyataannya ditemukanlah di Amerika Serikat begitu ya Pak. Nah, sebelum dikirimkan Pak, apakah ada uji-uji yang memang harus dilewati? Artinya kelayakan jenis udang dan juga mungkin kesehatan dari udangnya, gizinya juga ketika sebelum dilakukan ekspor ke Amerika Serikat. Nah, ekspor ke Amerika sudah lama kan, makanya saya katakan tadi 63,7% itu kan ke Amerika. Ekspor kita sudah lama, sudah bertahun-tahun. Tapi kenapa baru kali ini ada kasus itu? Nah, ini juga menjadi pertanyaan kita, apakah ketika barang ini kan pasti diperiksa kan sebelum dikirim keluar kan, apalagi kan ke Amerika yang sangat ketat. Nah, kita juga sebenarnya bertanya-tanya, kenapa kok bisa lolos, ada kandungannya tidak terdeteksi begitu kan? Atau selama ini misalnya di Amerika, kan ini kan begini, ini kan kadarnya 68 BQ, itu sangat rendah dibanding dengan syarat minimal 1200. Apakah ini kecurigaan kita kan, jangan-jangan sebelumnya nggak ada masalah kan dengan 68 itu kan, tapi kenapa sekarang tiba-tiba dipermasalahkan begitu?